Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza wudi'atil asya'u wa uqimatis shalah fabda'u bil asya'i. Rawahu Ahmad wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hidangan sudah tersedia dan suara iqamat sudah dikumandangkan, fabda'u bil asya, dulukanlah makan, kata Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Bapak Ibu yang kami hormati, puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada kita, sehingga memungkinkan kita untuk bisa hadir kembali di dalam masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, di dalam hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, apabila hidangan sudah tersedia, kemudian juga waktu salat sudah masuk, iqamah sudah dikumandangkan, fabda'u bil asya, dulukanlah makan, kata Rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormati, para ulama menjelaskan kenapa didahulukan makan padahal waktu juga sudah masuk. Ini memberikan isyarat bahwa kita disuruh mencukupi terlebih dulu kebutuhan jasmani kita. Supaya apa? Supaya khusyuk kita tidak terganggu. Supaya perbuatan salat kita bisa sempurna. Baik sujud kita, ruku kita bisa sempurna. Kenapa? Karena kebutuhan jasmani kita sudah kita berikan dulu. Tidak ada lagi yang mengganggu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat itu. Bapak Ibu yang kami hormati, malah jumhur ulama mengatakan, kalau sekiranya waktu salat itu masih panjang, kemudian hidangan sudah tersedia, dan kita juga merasa lapar, maka hukumnya mendahulukan makan adalah sunat. Waktu masih panjang, kita memang lapar di saat itu. Kalau kita dulukan salat,
bisa konsentrasi kita, khusyuk kita terganggu melihat hidangan yang sudah ada itu. Maka inilah dulukanlah makan dari mengerjakan salat. Tetapi andai kata waktu sudah hampir habis, hidangan sudah tersedia, kemudian kita belum salat, ya salat dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi di dalam syariat agama kita, sekalipun itu adalah satu kewajiban kita, ibadah kita kepada Allah, tapi juga kebutuhan pribadi kita sangat diperhatikan dalam agama kita. Kalau dalam keadaan yang seperti itu, maka artinya apa? Kalau sekiranya waktu masih lapang, waktu masih panjang, kemudian kita juga sudah merasa lapar, dulukanlah makan. Dengan tujuan nanti harapan mudah-mudahan nanti di dalam salat kita bisa lebih khusyuk lagi. Rakaatnya tidak lupa lagi. Membaca Fatihah tidak lupa lagi. Kenapa? Karena kebutuhan jasmani kita sudah kita isi dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian hadis yang kedua yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan Nasai, Ibnu Majah. Apa kata Rasulullah? Salasatun la tahillu li ahadin ayyaf'alahun. Ada 3 yang tidak dihalalkan bagi seseorang untuk mengerjakannya. Yang tidak dibolehkan bagi seorang untuk mengerjakannya. Yang pertama apa? Kalau dia menjadi imam bagi orang lain, dia imam, ada makmum di belakangnya. Dia apabila mendoa, memohon kepada Allah, yang didoakan itu adalah pribadinya saja. Bukan orang banyak yang didoakan, tapi hanya untuk pribadinya. Ini juga dilarang oleh Rasulullah. Seorang yang mengerjakan itu, kata Rasulullah, berarti dia sudah khianat kepada orang banyak. Kemudian yang kedua ialah apabila kamu lalu kepada suatu rumah, mungkin jendelanya terbuka, jangan melihat ke dalam rumah itu. Kalau kamu melihat, kata Rasulullah, berarti kamu masuk ke dalam suatu rumah tanpa izin orang yang punya rumah. Yang ketiga, kata Rasulullah, janganlah salat seseorang kamu kalau dia merasakan buang air kecil dan buang air besar sudah mendesak. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah kepada kita. Tentu dengan tujuan nanti hal ini tidak merusak kepada ibadah kita. Yang pertama tadi ialah, kalau seorang imam, artinya dia menjadi imam, ada makmum di belakangnya. Kalau dia mendoa, berdoalah untuk jamaahnya. Berdoalah untuk orang yang ada di belakangnya terutama. Jangan hanya memohonkan doa untuk pribadinya saja. Kadang-kadang di tengah orang banyak, dia membacakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah saya dan ampunilah kedua orang tua saya. Kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi saya di waktu kecil. Itu kan doa untuk pribadi kita.
Padahal di belakang kita ada jamaah kita. Apa yang kita baca? Rabbana firlana, kami. Jadi jangan pribadi. Inilah yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita lewat di suatu rumah yang terbuka pintunya, agama kita mengatakan jangan melihat banyak ke dalam. Karena kita belum diizinkan untuk itu. Yang ketiga adalah kalau memang sebelum salat, buang air besar kita, buang air kecil kita sudah mendesak untuk dikeluarkan, keluarkan dulu. Maka orang yang memaksakan diri dalam keadaan seperti itu adalah makruh, kata ulama hukumnya. Karena itu bisa mendesak, mengganggu konsentrasi kita di dalam salat itu. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah sedikit yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dalam usaha kita memperbaiki, meningkatkan kualitas dari ibadah kita, terutama adalah salat kita. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.